Ramlan selaku pengajar praktik saya dalam pendidikan guru penggerak angkatan 6. Bersyukur kami sudah boleh memasuki bulan ketiga, hampir masuk keempat. Yang walaupun disadari pasti teman-teman mengetahui bagaimana saya membagi pekerjaan saya antara tugas sebagai guru, kemudian saya harus juga mengerjakan tugas sebagai calon guru penggerak atau pendidikan guru penggerak, yang Bapak Ibu sudah melihat bagaimana banyaknya tugas itu dan juga bagaimana saya bisa membagi waktu saya untuk pekerjaan di rumah. Karena itu saya saat ini dan Bapak Ibu yang mewakili teman-teman, permohonan maaf saya dalam kurun waktu 4 bulan ini banyak hal yang mungkin tidak berkenan dari sikap tindakan tutur kata saya sekaitan dengan pekerjaan saya, baik saya sebagai kepala sekolah, kemudian harus juga berada pada posisi calon guru penggerak. Dan saya menyadari itu bahwa terkadang memang banyak yang ada dalam sakit hati, mungkin kekecewaan, tapi saya percaya bahwa Bapak Ibu semua mengetahui itu. Selanjutnya terima kasih meluangkan waktu untuk boleh bersama dengan saya dan juga pengajar praktik saya pada hari ini dalam pendampingan individu 2 tentang visi dan prakarsa perubahan. Saya juga sudah jelaskan tadi, sudah dijelaskan oleh Bapak pengajar praktik saya adalah angkatan 6 untuk Kabupaten Poso. Hari ini saya sebetulnya bersyukur juga kesempatan ini menjadi bahagian saya, karena memang Pak, visi dan misi untuk SMP 1 ini kami sudah buat pada awal saya masuk di sini sekaitan dengan tuntutan modul lalu. Jadi kami sudah melakukan perbincangan ataupun musyawarah, walaupun saat itu tidak melibatkan orang tua, warga sekolah semua dilibatkan. Luar biasa waktu itu saya cukup merespon karena guru-guru begitu memberi saran, sehingga inilah yang ada. Tetapi saya katakan pada teman-teman, waktu itu kita tidak mengikuti alur yang seperti dituntut pada hari ini, pada pembelajaran perubahan prakarsa ini. Sehingga mudah-mudahan harapan saya setelah ini kita jalan bersama. Saya menjalankan tugas tanggung jawab saya sebagai CGT, kemudian kita bisa menghasilkan ini yang paten, karena ini belum di sini Pak. Karena ini belum dibuat di depan Pak, masih yang lama. Jadi saya hanya membuat dalam bentuk baliho. Sekiranya nanti saat ini kita dapat menghasilkan kesepakatan visi, kalaupun sebentar seperti yang Bapak katakan akan ada perubahan, itu tinggal kesepakatan kita di sini. Yang memang saya sampaikan dari awal bahwa ini memang kita sudah ada pembahasan berkaitan juga dengan profil pelajar Pancasila. Waktu kita dituntut sudah harus ada buku itu Pak, mau ajar untuk profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Selanjutnya, tujuan diskusi kita hari ini adalah mendiskusikan cita-cita warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Nah, ini yang kemarin kita tidak gali. Kita tidak gali dari sini, tetapi kita cuma mengambil secara umum atau secara garis besar apa itu profil pelajar Pancasila. Ya. Jadi tujuan kita hari ini adalah mendiskusikan cita-cita warga sekolah terhadap murid di masa akan datang. Selanjutnya, karena kita bicara tentang visi, apa itu visi? Saya kira Bapak Ibu sudah mengetahui apa itu visi. Tetapi mengantar kita untuk lebih memahami, visi adalah bintang petunjuk arah yang memandu penjelajah mencapai tujuan. Ya, visi ini sama dengan cita-cita, harapan, keinginan, itu belum terwujud. Perlu usaha untuk dapat mewujudkannya itu di masa depan. Nah, visi sekolah itu penunjuk arah kemana sekolah ini akan kita bawa. Mau menjadi apa anak didik kita? Produk apa yang akan kita unggulkan dari anak didik, sehingga visi sekolah sangat penting untuk kita identifikasi. Ini yang
yang kemarin tidak ada, kita latar belakang dari yang ini. Kita tidak berangkat dari sini. Kita tidak berangkat dari sini, tetapi hanya berangkat dari profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, bagaimana cara mengidentifikasi visi itu? Nah, untuk dapat mewujudkan visi sekolah dan melakukan proses perubahan, maka perlu sebuah pendekatan atau paradigma. Nah, pendekatan ini dipakai sebagai alat untuk mencapai tujuan tadi. Nah, dalam pembelajaran ini kita akan mengeksplorasi, kita akan menggali paradigma yang disebut inquiry apresiatif atau IA. Berdasarkan itu. Selanjutnya apa itu IA? Nah, bagi sebagian guru masih tanda tanya apa itu inquiry apresiasi. Seperti yang sudah saya sampaikan kepada guru-guru P3K kemarin, yang ditanyakan di situ adalah pendidikan berpusat pada murid. Jadi ini menjadi tuntutan bagi setiap guru, bukan hanya bagi CGP. Ya, ulang-ulang saya sampaikan, minta maaf karena CGP tetapi berstatus sebagai kepala sekolah. Jadi punya ruang untuk itu. Di mana saja saya selalu mengingatkan, kita harus mengetahui pendidikan berpihak pada murid. Apalagi kalau saya menyampaikan bahwa guru menghambat. Yang ada dalam pikiran guru-guru, luar biasa sekolah mau jadi hambanya murid. Memang sulit akan saya jabarkan secara detail kalau kita tidak mengikuti pembelajaran itu. Yang ada dalam mindset pemikiran guru-guru, terlalu idealis menjadi guru itu nonsen. Tidak mungkin. Jadi memang sulit memang tantangan buat saya untuk memberi pemahaman itu. Sekarang inquiry apresiatif dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif. Selalu diharapkan ada kerjasama antara sesama guru. Guru dengan kepala sekolah, guru dengan guru dengan masyarakat, orang tua, guru dengan murid. Yang berbasis kekuatan. Jadi ada kekuatan yang ada di sekolah ini yang sudah ada. Hal-hal positif yang sudah ada di sekolah ini kita tumbuhkan. Bagaimana kita mempertahankan atau mencari lagi hal-hal positif apa yang sudah ada di sekolah kita. Itu menggunakan prinsip psikologi positif. Pendekatan IA dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal-hal baik apa yang ada di sekolah, kemudian mencari cara bagaimana hal tersebut dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan ke arah yang lebih baik lagi. Sekarang saya sudah bagi ke Bapak Ibu tadi lembaran kerja. Mari kita berimajinasi. Kita memimpikan murid-murid yang bagaimana. Kemudian kita percaya, ini akan kita diskusikan. Kemudian kita percaya bahwa murid kita adalah yang bagaimana. Kemudian di sekolah kita ini kita mengutamakan apa. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa silakan kita tulis apa yang menjadi kerinduan kita, harapan kita untuk sekolah kita. Kemudian kita warga di sekolah ini yakin untuk, kemudian kita dan warga sekolah ini paham bahwa ya, ini yang akan kita diskusikan untuk kita bisa menarik satu kesepakatan memunculkan satu visi sekolah kita. Ini yang akan kita diskusikan. Jadi saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu mengungkapkan apa yang menjadi harapannya yang bisa kita buat di sekolah ini, yang kita bisa munculkan. Ya, saya kembali lagi tadi, inquiry apresiasi tadi itu, dia IA ada kaitannya dengan bagja. Apa ini bagja? Dia pengertiannya B adalah buat pertanyaan. A. Atur rencana. G. Dari mimpi. J. Jabarkan rencana.
kemudian kita atur rencana, kemudian kita gali apa mimpi-mimpi kita. Jadi kelima ini yang akan kita implementasikan di kita. Inilah kalian kita akan masuk di kalimat rupang cita-cita untuk murid kita. Ya, ayo kita diskusikan yang pertama. Akan memimpikan murid yang bagaimana bisa ada di sekolah kita. Ini yang akan kita diskusikan. Mari Bapak Ibu saya silakan. Kita mendiskusikan hal ini. Baru, tapi saya bisa menangkap sedikit maksud, mungkin apa yang maksud lain atau maksud saya juga lain. Kami masih baca. Kalau melihat yang perubahan pertama di sini kita memberikan buktian. Seperti katakan tadi bahwa kita bermimpi, kita berimajinasi, jadi saya mulai menghayal. Saya ingin tadi itu kita ke depannya, dan saya berbicara. Iya, memang untuk ke depannya. Sesuai dengan visi kita di sana kan sesuatu yang terjadi. Saya mulai bermain bahwa bagaimana kita menjadi kita yang ada di masyarakat itu dalam menjadi murid yang beriman, menjadi yang memiliki anak yang mulia, berwawasan global, berjalan itu dalam prestasi. Jadi saya waktu dalam keadaan sama-sama, mimpi saya itu untuk murid hanya visi itu. Terima kasih. Ya, seperti di awal tadi saya sudah sampaikan bahwa ketika kita menyusun visi ini kita berangkat dari pemahaman kita yang masih sama-sama tentang profil pelajar Pancasila. Kita perlu bergerak di IA tadi ini apresiasi kebahagia. Kita tidak bergerak dari situ. Kita tidak menggali apa yang menjadi hal-hal positif apa yang sudah ada di sekolah ini yang hendak kita munculkan. Ya. Jadi menurut Ibu Rukmi memimpikan murid yang beriman, berwawasan global, unggul dalam prestasi. Bagaimana dengan teman yang lain? Ya, Ibu. Kalau dari saya Ibu, saya sangat berharap sesuatu ya seperti guru tadi, tapi lebih ke akhlaknya. Saya memimpikan murid yang berakhlak mulia, berpikir kritis, dan mampu berinovasi mengikuti perkembangan zaman. Artinya anak-anak mengikuti ini sesuai seperti mungkin lebih paham masalah IT seperti itu. Ini berakhlak mulia, berpikir kritis dan mampu mengikuti perkembangan zaman. Ya, terima kasih. Bagaimana kalau berakhlak mulia dikaitkan dengan pernyataan dari Ibu Rukmi tadi, murid yang beriman. Ya, coba kita korelasikan berakhlak mulia dengan murid yang beriman. Kalau Ibu Rukmi tadi murid yang beriman, berwawasan ya. Kemudian bagaimana dengan kalimat yang dari Ibu Rosana, berakhlak mulia? Kata murid yang beriman, dengan Ibu Berakhlak mulia. ya, coba berakhlak mulia. Apa yang membedakan? Di mana? Supaya kita bisa melakukan satu kalimat. Jangan kita ambil misalnya murid yang beriman berakhlak mulia, coba memposisikan itu bagaimana? Barangkali ada tanggapan dari teman yang lain sebelum kita lanjut yang ke berikutnya. Murid yang beriman dengan berakhlak mulia sama atau ada yang membedakan? Kira-kira? Ya, mungkin tidak apa-apa Ibu Rukmi. Jangan terganggu dengan situasi yang ada. Silakan. Kalau dia beriman, biasanya kan iman itu kan sama dengan percaya. Dia percaya. Tapi apa jika dia memiliki akhlak yang baik, akhlak yang mulia atau tidak? Jadi kalau kita misalkan kita mimpi dan kita punya murid yang beriman, harus dibarengi dengan akhlak mulia. Jangan hanya beriman toh, beriman kan dia percaya. Belum tentu dia yakin apa yang dia percaya itu dia yakin dengan sempurna.
Jadi kalau menurut Ibu Rukmi, beriman belum tentu berakhlak. Bagaimana Bapak Daus dengan Pak Hari? Anak yang beriman belum tentu memiliki akhlak yang baik. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan visi-misi yang sudah kita bersama bulan yang lalu, di sini kita melihat bagaimana cita-cita untuk sekolah ini. Kemudian pada di sini kita menginginkan murid yang seperti apa. Jadi sebenarnya kalau kita melihat ke visi-misi itu, sudah jelas yang kita inginkan pada murid atau siswa itu ya beriman dan bertaruh kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berkualitas dan bermutu. Jadi tadi kalau misalnya ada sedikit perbedaan antara beriman dengan berakhlak mulia, tapi yang jelas kita kaitkan dengan visi misi kita secara umum kan itu sudah masuk pada keimanan atau beriman. Persoalan berakhlak mulia itu juga tergantung pada siswa itu sendiri. Memang di lingkungan sekolah ini, di lingkungan kita ini memang siswa itu bervariasi. Ada yang betul-betul yang serius dan bisa juga dikatakan anak-anak itu bisa mereka mempunyai anak yang mulia. Ya ada juga tidak sepenuhnya seperti itu. Nah kita di sini kan ada beberapa komunitas. Tentunya dari situ sudah jelas perbedaan. Dan itu kita tidak bisa langsung mematok bahwa haruslah berakhlak mulia anak-anak semua. Memang secara dianjurkan ya harus seperti itu. Ya, tidak semua kan terjadi itu. Ya, paling tidak ada juga hanya yang beriman saja. Ada juga yang memang betul-betul berakhlak mulia. Mungkin itu anak-anak yang dengar-dengaran lah yang bisa berakhlak mulia. Tapi kita tetap menganjurkan agar supaya anak-anak itu bisa semua menjadi berakhlak mulia. Jadi yang paling penting di sini, ya, yang mas dalam visi misi itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berkualitas dan bermutu dan berkualitas. Pembahasannya ya tinggal ya tergantung kepada kita semua dan tergantung kepada anak-anak yang bisa menerima apa yang diajarkan atau disampaikan oleh para murid. Kemudian kita juga percaya para murid atau peserta didik yang ini sebenarnya kalau peserta didik ini kita selesaikan dulu poin 1 nih. poin 1. Iya. Ya. Dan cuma garis besarnya hanya itu saja. Ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bermutu dan berkualitas. Itu yang. Jadi dapat saya simpulkan bahwa menurut Pak Harmin bahwa ketika anak itu sudah beriman, secara dia akan sudah mengikuti akhlaknya. Bagaimana Ibu Dua? Kita menyepakati atau saya minta dari kepala sekolah selaku atasan kita untuk memberi pemahaman pada kita untuk merampungkan memimpikan murid yang bagaimana. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa ini ya. Terima kasih kepada CGP yang ada ini, luar biasa ini. Kita disuruh bermimpi, luar biasa tanggapan dari rekan-rekan bertiga sudah bermimpi. Saya mungkin bisa menambahkan saja ini. Kita untuk bermimpi bagaimana anak-anak kita. Saya bermimpi bagaimana anak kita ini karakternya itu bisa betul-betul ada. Karena karakter itu banyak ya. Dari karakter itu kita jadikan membudaya. Jadi anak-anak itu sudah membudaya dari karakternya, maka di situ akan terjalin sesuatu kegiatan yang sangat luar biasa dan sangat diharapkan oleh gerakan CGP tadi ini. Karena karakter itu ada banyak ya, nanti di yang sendiri. Saya minta karakter bisa berbudaya, membudaya. Jadi kita guru kepala sekolah
di satuan pendidikan itu tidak akan buang-buang suara, berteriak apabila segalanya sudah membudayai sekolah tentang disiplinnya, gotong royongnya, kerjasama. Kalau sudah membudaya, maka semua akan terlaksana sesuai impian kita. Itu yang saya harapkan di satuan pendidikan SMP 1. Jadi terima kasih. Kita merampungkan kalimat memimpikan murid yang pertama ditekankan oleh Bapak Kepala Sekolah bagaimana karakter anak itu sudah menjadi bagiannya, sudah menjadi bahagiannya, sudah ada tekanan dalam hatinya bahwa apa yang akan dilakukan itu bukan karena dorongan dari orang lain, tetapi memang budaya, sehingga tanpa terpaksa, tanpa harus ada hukuman, tanpa ada harus tindakan-tindakan dari guru, dia bisa laksanakan. Ya, jadi mari kita rampungkan bahwa kita memimpikan murid yang memiliki karakter yang kita sambungkan dengan kalimat yang dari Ibu Dua, yaitu tadi murid yang beriman, berwawasan global. Kalau Pak Harmin tadi cuma ada pertentangan dari kata beriman dengan berakhlak mulia. Saya kira kita sepakati saja karena sudah dirangkum dalam karakter tadi ini. Ya, kata beriman kemudian akhlak mulia. Saya kira sudah dirangkum dalam kalimat karakter, sehingga kita merangkai kata ini dan dari karakter yang membudaya menjadi murid yang bagaimana. Dari karakter yang membudaya misalnya murid yang beriman, berwawasan global, unggul dalam prestasi. Mari kita rancang satu kalimat. Kita mungkin tidak murid yang bagaimana dari beberapa masukan tadi. Dari beberapa masukan tadi kita rangkum menjadi satu kalimat. Nanti sebentar kita turun lagi ke poin 2, 3 dan seterusnya. Barangkali ada Pak Hani? Jadi kalau kita misalnya menyatukan persepsi yang Iya, begitu mau. jadi kita sambung saja kalimatnya. Iya. Kita membutuhkan murid yang daripada tetap yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Ya. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Bagaimana kalau kita mau memasukkan kalimat yang diharapkan oleh Bapak Kepala Sekolah, karakter yang membudaya itu? Pak Pegawai, Sekarang posisinya sebagai kepala sekolah. Iya. Iya, minta maaf posisinya sebagai kepala sekolah karena saya posisi ada 2 sebagai CGT, Bapak sebagai kepala sekolah. Iya. Kita mau memasukkan kalimat karakter yang membudaya ini dalam mimpi kita. Beriman dari bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Kata karakter yang membudaya. Tidak jalan, tidak tidak aktif persoalan. Ini kopi anunya. Enggak, gitu ya. Saya kasih slide. Ini ada di sini. Ini Pak. Tidak bisa masuk di anu kali ini. Saya kira untuk bisa apa tadi menyelesaikan yang satu anu ini. Ini sudah mau kita buka.
Ya. Masalah saya sebarang saja. Bisa diang. Ini ibu anu ke Duh. dua apa lagi? Yang diharapkan tadi karakter atau kita tidak perlu lagi yang menambahkan karakter yang membudaya. Mungkin dia nanti dilanjutkan setelah bagaimana bertakwa itu. Iya. Jadi Jadi karakter kan sudah masuk ke gotong royongnya di sini sudah ada semua di sini kreatif. mulia. Jangan dulu kita lihat ke sana. Iya. Jangan dulu lihat ke sana. Jangan dulu lihat ke visi yang sudah ada ini. Jangan kita nanti sebentar setelah kita merampungkan mimpi-mimpi kita itu, baru kita jangan dulu lihat ini. Jangan kita ke sana. Bapak Ibu, maksudnya dari ini kan brainstorming cuma pertama tadi. Iya. Jadi misalnya ditanya sana, mau murid seperti apa? Saya mau murid yang cerdas. Pindah lagi sini, saya mau murid yang berakhlak. Jadi surah pendapat. Nah, suara-suara yang muncul dari rekan-rekan guru ini baru ditengok visi yang lama, selaras atau tidak yang diimpikan sekarang. Nah, kalau selaras tinggal sudah tidak ada Kalau tidak perubahan. ada masalah. Tidak masalah. Ya. Jangan dulu lihat yang ke sana. Jangan dulu kita lihat ke sana. Nanti pada ini. Nah, nanti kita sampaikan di sini. Setelah kita membahas ini, kita curhat pendapat, kita percaya bahwa murid adalah apa. Misalkan kita mengutamakan, tidak perlu harus satu kalimat yang Oh iya, iya, tidak perlu. saya itu. Iya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kalau saya yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang unik, yang memiliki keistimewaan dan bakat terpendam saat bakat masing-masing. Iya. Lantas yang anak yang memiliki anak yang unik, yang memiliki bakat, memiliki keistimewaan. Dan bakat Anak yang unik yang memiliki keistimewaan. Ya. Tapi buruknya apa? Percaya bahwa murid kita ini adalah murid yang bagaimana? Yang memiliki karakter yang unik dan bersatu. Karakter yang unik berbeda. Pasti itu. Barangkali cukup dua ini saja. Kemudian kalau di sekolah kita mengutamakan apa? Di sekolah kita mengutamakan apa? kalau saya Karena kan kedisiplinan. Disiplin. Apalagi tanggung jawab. Mandiri. Apalagi ya. Kalau ya tanggung jawab pasti sudah ada kerinduan dan sebagainya. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid di sekolah kita sadar betul bahwa ya, betul perhatian. Apalagi karena di sekolah kita dianggap sebagai orang tua, berarti bagaimana? Murid juga membutuhkan kasih sayang. Perlindungan. Itu dilindungi. Selanjutnya kita warga sekolah yakin untuk bagaimana? Poin kelima. kita di sekolah Meyakini apa yang akan kita bisa munculkan atau kita gali yang bisa kita munculkan di sekolah ini. Kita yakin bahwa anak-anak bisa menjadi apa, bisa ini. Ada keyakinan kita dari apa yang kita tulis tadi bahwa itu akan bisa terwujud. Misalnya,
karena akan mengembangkan Pak. mampu, Mengembangkan potensi yang dimiliki. Iya, ya begitu. cerdas. Oke, kemudian kita paham bahwa kita warga sekolah paham bahwa ya, anak memiliki Potensi dan bakat yang berbeda. Maka alhamdulillah. Oke, dari curah pendapat yang kita telah buat hari ini, banyak hal yang kita inginkan akan ada atau terwujud di sekolah. Yang pertama, kita memimpikan murid yang bagaimana, yang beriman, yang bertakwa. Kemudian kita percaya bahwa murid kita adalah murid-murid yang unik, ya, yang memiliki keistimewaan. Kemudian di sekolah kita mengutamakan disiplin, tanggung jawab, mandiri. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka juga butuh perhatian, butuh kasih sayang, butuh dilindungi. Kemudian kita warga sekolah ini yakin bahwa siswa kita memiliki kemampuan, memiliki kecerdasan, memiliki potensi. Kemudian yang keenam, kita dan warga sekolah paham bahwa setiap anak memiliki potensi dan seterusnya, memiliki potensi, bakat dan minat yang berbeda. Selanjutnya, kita datang pada visi yang telah kita sepakati beberapa bulan lalu. Visi sekolah SMP Negeri 1, terwujudnya peserta didik yang beriman, berwawasan global, berakhlak mulia, berbudaya lingkungan, unggul dalam prestasi dan teknologi. Dari apa yang sudah kita diskusikan tadi, cerdas, butuh perhatian, punya disiplin, punya tanggung jawab, berakhlak mulia, saya kira sudah ada. Apakah dari apa yang kita harapkan, kita impikan, kita inginkan ada di sekolah ini sudah ada? Sudah terjawab atau sudah terangkum di visi sekolah kita yang ada saat ini? Kita memiliki murid yang beriman, berwawasan global, mudah. Ini tadi sudah masuk ke situ. Kita percaya murid adalah anak yang unik, yang memiliki keistimewaan. Dia masuk di mana di sini? Sudah terangkum di visi sekolah. Kemudian harus disiplin, bertanggung jawab, mandiri. Kemudian kita sadar bahwa betul bahwa murid butuh perhatian, kasih sayang. Kemudian kita warga sekolah yakin untuk bahwa kita siswa kita ini mampu, cerdas, punya potensi yang akan dikembangkan. Mungkin masuk dalam prestasi, unggul dalam prestasi. Atau masih akan ada kita tambah, atau ada kalimat yang akan kita keluarkan, atau kita mau tambahkan dari hasil diskusi tadi, curah pendapat kita tentang harapan kita yang akan terjadi di sekolah ini di kedepannya. Apakah sudah relevan dengan yang kita diskusikan tadi, atau perlu ditambah, atau malah dikurang? Sebenarnya ya, kalau saya melihat ini dengan visi ada anak item ini, dan informasinya kita ini sebenarnya sudah relevan. Iya. Kalau memang ada yang perlu ditambahkan, kita memang ada yang bisa ditambahkan lagi. Kalau yang saya itu sudah semua dari beberapa dari 6 item itu sudah masuk semua ini. Iya. Ya, dari pembicaraan ke misi. Terwujudnya peserta didik yang beriman, Ya. sudah ada pada penjelasan pertama tadi ya. Ya. Berwawasan global artinya dia tidak hanya punya pemahaman yang sedikit atau kecil saja, tetapi bagaimana anak itu mampu mengikuti perkembangan zaman. Kemudian berakhlak mulia, tadi sudah berkaitan dengan yang kita perbincangkan antara beriman dan berakhlak. Kemudian berbudaya, itulah tadi iya, berbudaya maksudnya bahwa sikap tindakan itu memang sudah ada dalam diri anak itu, tertanam maksudnya. Tidak karena paksaan, tidak karena hukuman, tidak karena hadiah, tetapi memang sudah berbudaya ada. Itu berkaitan dengan karakter yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Berbudaya, sudah terangkum tadi apa yang disampaikan, karakter yang membudaya. Walaupun memang tidak
secara eksplisit itu dijelaskan, kan akan dijelaskan pada misi, akan lebih dijelaskan di misi ini, menanamkan keyakinan dan akomodir adalah bagian dari sini, Pak. Berarti kita sepakati kita memakai visi ini. Kalau butuh perhatian, sekolah kita sadar bahwa butuh perhatian, kasih sayang, adakah dalam visi ini sudah? Itu kerinduan kita kan tadi ini. Jadi kita berangkat dari apa yang kita harapkan tadi, kita impikan yang akan diwujudkan. Nah, itulah visi kita. Kira-kira. Saya kira tadi yang disampaikan tadi ada hubungannya dengan ini di tempat ini mengembangkan pendidikan sekolah berbasis teknologi dan informasi yang kreatif, inovatif dan mandiri. Sudah masuk di dalam ini. Di berpergian peserta didik yang beriman, berwawasan global, berakhlak mulia, berbudaya lingkungan, unggul dalam prestasi dan teknologi. Itu yang pertama. Menanamkan keyakinan dan akhlak melalui. Artinya tadi ada kerinduan kita bahwa murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka butuh perhatian, butuh kasih sayang, dilindungi. Apakah dalam visi ini kita harus kita taruh, kita tambahkan atau tanpa harus kita nyatakan dalam bentuk tulisan, tetapi dalam keseharian kita wujudkan itu? Boleh ditambahkan, mungkin masih di poin ke-7. Di poin ke-7 dalam misi. Di misi sih ya. Di misi Pak. Ya, di misi. Di visi. Anak-anak kita ini seperti apa? Sehingga visi ini bisa diwujudkan. Baru kalimatnya terwujudnya. Kita kembali ke belakang. Kita lihat apa yang akan kita buat sebagai warga sekolah. Perubahan apa yang akan kita buat supaya visi yang kita telah percakapkan ini bisa terwujud. Kira-kira perubahan apa? Inisiatif perubahan apa? Masuk sebenarnya sudah masuk di bab ini, prakarsa perubahan. Misalnya apa? Inisiatif itu seperti kalau bagaimana kita itu kan ada hubungannya dengan kita melaksanakan ibadah setiap hari Senin dengan hari Jumat itu kan itu dengan iya Yang kita sudah buat sebenarnya. Iya. Setelah kita buat visi ini kemarin kan kita sudah buat melaksanakan ibadah setiap hari Senin dan hari Jumat. Berarti kita sudah ada perubahan yang kita lakukan di sekolah kita ini terkaitan dengan mewujudkan visi. Berarti sudah ya ibadah. Kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi ini. Apa saja? Kerjasama apa yang akan kita bangun dengan antara guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi ini? Kira-kira. Kalau dari guru, apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan visi ini? Dari guru dulu. Kalau tadi prakarsa perubahan yang akan kita lakukan ibadah. Kita melaksanakan ibadah setiap hari Senin dan hari Jumat. Nah, kerjasama apa yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi? Kalau kepala sekolah pastinya dia tentu akan sarana-prasarana itu akan disediakan supaya itu saya kasih gambaran seperti itu. Nah, untuk guru-guru sebagai guru, apa yang kamu akan buat supaya visi ini terwujud? Berkaitan tentu dengan tanggung jawab sebagai seorang guru.
tepat waktu, dengan disiplin, kemudian melaksanakan tugas pembelajaran juga tepat waktu. Sebenarnya itu yang untuk guru. Sebagai orang tua, dukungan apa yang akan diberi orang tua? Apa yang kita membangun komunikasi apa supaya antara sekolah dengan guru itu, antara sekolah dengan orang tua itu bisa. Melalui komite sekolah. Kita membangun komunikasi melalui komite sekolah. Apa yang kita butuhkan misalnya? Hal apa yang kita butuhkan kita komunikasikan. Bagaimana juga kita bisa juga sebagai wali kelas, kita membangun komunikasi tentang perkembangan anak. Bagaimana perkembangan anak? Kalau saya dulu di Patibunga, sekolah kami pernah membuat pengurus, ada istilahnya itu orang tua yang menjadi pengurus di kelas itu, paguyuban. Ya, paguyuban. Jadi di setiap kelas itu ada pengurusnya orang tua. Sehingga apa yang akan kita komunikasikan mengenai perkembangan anak melalui forum itu. Misalnya, kalau berkaitan kita membutuhkan untuk pembangunan fisik, melalui paguyuban itu. Jadi membangun komunikasi dengan orang tua bagaimana perkembangan anak juga termasuk kebutuhan-kebutuhan yang akan dibantu oleh orang tua. Kalau kepala sekolah saya tidak sudah jelas, tidak ada. Kemudian apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah? Ya sudah seperti tadi kan. Jadi hubungan kerjasama tentu harus dibangun. Baik kita sebagai guru dengan guru, kemudian guru dengan siswa, kemudian guru dengan pihak sekolah dengan orang tua, juga antara guru dengan kepala sekolah. Kalau tidak dikomunikasikan itu maka jadi perlu kerjasama, membangun hubungan komunikasi yang baik. Kemudian apa saja langkah konkret yang akan untuk merealisasikan rancangan peretasan rendah ini? Bagaimana rancangan waktunya? Kalau tadi kita sudah mengingat ibadah itu memang dilaksanakan setiap hari Minggu. Kemudian setiap Senin dengan hari Jumat. Kemudian kalau rapat komite, mungkin akan ke depannya ada pemikiran bahwa coba kita buat paguyuban. Ya, paguyuban untuk membuat komunitas di kelas masing-masing. Kalau itu pun ke depannya kita akan buat. Kalau rapat komite kan dia rapat tahunan. Atau bisa juga kita meminta dari orang tua yang kebetulan guru atau dosen bisa menjadi guru tamu misalnya. Kita akan merancang untuk bisa mewujudkan dari visi tadi. Rancangan waktunya karena ini dia program jangka panjang, dia 4 tahun, tentu ada stepnya. Yang mana di luar kita akan melakukan. Ada yang mau ditanyakan lagi dari setelah selesai ini berarti apa yang telah kita sepakati walaupun tadi dari awal saya sampaikan bahwa ketika kita membuat atau merancang visi sekolah kita ini yang kita buat di awal April ya, April atau Maret, kita berangkat dari pemahaman secara umum tentang profil pelajar Pancasila. Ya, seharusnya kalau memang kita sudah memahami itu dari awal, kita berangkat dari mimpi-mimpi kita. Hal-hal baik apa yang sudah ada pada sekolah kita itu yang kita angkat, itu yang kita kembangkan. Kalaupun masih ada yang ingin kita wujudkan, berangkat dari situ. Sehingga bahkan lagi muat pertanyaan apa? Kemudian atur rencana, dari mimpi, jabarkan rencana, kemudian atur eksekusi. Itu yang kita implementasikan tadi, ini apresiasi. Kalau kita sepakat bahwa visi kita ini tetap kita gunakan, maka pada kesempatan ini kita tidak merubah lagi. Cuma bagaimana kita meyakini dan bertanggung jawab dari apa yang menjadi kebutuhan siswa tadi untuk bisa mendapatkan kasih sayang, perhatian, itu menjadi satu kesepakatan kita dari sekolah, dari guru, warga sekolah untuk memberikan itu. Walaupun secara tertulis tidak nyata. Memang kalau menurut saya kasih sayang, perhatian itu tidak harus.
tidak harus dituliskan, tetapi bagaimana kita melaksanakan itu. Jadi kita harus yakin, kita sadar itu adalah bagian dari kehidupan. Saya kira untuk pembahasan visi sekolah kita untuk hari ini telah selesai. Saya selaku calon guru penggerak hari ini mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman guru yang telah mendukung saya untuk bisa membuat satu tujuan atau visi sekolah kita yang hendak kita laksanakan atau kita kerjakan di 4 tahun ke depan. Perlu dukungan dari kita sebagai warga sekolah untuk mewujudkan ini. Dan saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu telah meluangkan waktu secara khusus kepada Bapak Ramlan selaku pengajar praktik saya yang akan memberi nilai atau melihat apa yang kita buat hari ini. Saya kembalikan kepada Bapak Ramlan. Terima kasih dan selamat siang. Ya, terima kasih Bu Musi sudah memimpin diskusi pada hari ini terkait dengan visi dan batasan perubahan sekolah di SMP Negeri 1 Kota. Sebelum kita akhiri ada beberapa yang saya sampaikan sebagai penguatan. Jadi dari awal tadi Ibu Musi sebagai calon guru penggerak yang pertama mereka sudah menanamkan konsep dulu. Memang harus kita bahkan dulu konsep. Jadi ada konsep seperti apa itu visi ke depannya, kemudian diantar lagi, artinya semua sadar bahwa visi yang kita sudah buat sebelumnya belum mengikuti alur yang sesungguhnya. Nah, setelah dimensi tadi memaparkan itu ada apresiatif atau baca. Nah, seperti itu kalau memang kita ikuti alur itu bagus memang alurnya. Nah, yang saya salut pada pagi hari ini, saya tidak bisa bayangkan kalau misalnya setiap kita di sekolah, setiap yang direncanakan kita tunggu bersama begini. Ini semua ini baru 4 orang ini yang ikut ini. Bayangan saya kalau saya 17 rekan guru di sini punya masukan, punya saran, ini baru saling melengkapi. Nah, oleh karena itu, jadi kedepannya saya kira visi saya sendiri melihat saran-saran yang masuk tadi, kayaknya tidak perlu lagi dirubah visinya. Ya. Karena saya lihat yang tadi itu maksudnya yang ada semua itu semua mengacu ke sana, selaras. Nah, hanya saja kalau mau ditambahkan, tapi kalau mau ditambahkan jangan ditambahkan saat dibuatkan monitornya. Jadi kalau untuk memperjelas, boleh.